di sini harus semangat seperti Bukit. Haleluya. Jangan loyo pemuda-pemuda. Pemuda-pemudi. Bukit ini coba tebak umur berapa? 12. Jangan kalah dengan Bukit 60 loh. Haleluya. Amin. Harus semangat melayani, semangat berapi-api dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita naikkan satu pujian yang tadi. Jangan pandang Bukit. Yesus ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Buka hati saudara. Jangan pandang Bukit. Pandang Yesus. Buka hati saudara. Lihat dia. Lihat Yesus. Buka hati dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Dengan segenap hati saudara datang kepada dia. Datang, buka hati saudara. Ketika engkau haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran, maka kebenaran yang kau ketahui akan memerdekakan saudara. Dan hadirlah di hati kami. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Ya, buka hati saudara. Ibadah kita bukan biasa, bukan rutinitas, tapi ibadah yang mengalami Tuhan.
di mana yang mengalami perjumpaan dengan Dia. Kami, Kau Allah kuasa, pemurah dan pengasih, hadirat di hati kami. Sekali lagi katakan, oh Roh Kudus, buka hati saudara. Dia mengasihi. Dia merawat saudara pada malam hari ini. Ketika engkau datang dengan segenap hatimu, dengan rasa haus dan lapar akan Dia, haus dan lapar akan kebenaran, maka kebenaran yang kau ketahui akan memerdekakanmu. Rasakan Dia, alami Dia di hati kami. Terus Roh Kudus mengalir, terus musik. Roh Kudus ada di sini. Ya, rasakan Dia, rasakan Dia, rasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Ya, ketika engkau buka hati, kau mengalami Dia, kau haus dan lapar akan Dia, bahkan dijamah, dibebaskan, dilepaskan. Sikaraba sandaraba sikaraba, borobo sondorobo sikaraba. Rasakan Dia, rasakan, rasakan, rasakan dan alami Yesus. Ya, terus ketika kau hati yang haus dan lapar akan Tuhan, saat ini engkau dilepaskan, kau mengalami perjumpaan dengan Dia. Terima saat ini kasih Yesus dicurahkan dalam hatimu saat ini. Alami Dia, alami Dia. Yes, alami. Tuhan mengasihi. Yesus mengasihimu. Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Sekalipun engkau meninggalkan Dia, engkau meninggalkan Yesus, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Datanglah kepadaku dengan segenap hatimu, maka engkau akan melihat apa yang aku akan lakukan di dalam kehidupanmu. Ketika engkau datang dengan kesungguhan hatimu kepadaku, mengadakan aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mujizat-mujizat yang besar aku akan lakukan dalam kehidupanmu. Terima. Alami Dia, alami Dia, buka hati saudara. Penuhi. Jangan hati. Angkat tanganmu, angkat hatimu kepadaku. Aku katakan kepadamu, datang kepadaku dengan segenap hatimu, bukan rutinitas. Datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaranku, maka kau akan mengalami perjumpaan dengan aku. Terima saat ini. Ketika kau dijamah Tuhan, kau jangan mengeraskan hatimu. Terima.
Terima. Rasakan. Jika engkau ibadah, kau datang kepadaku, kau harus mengalami aku. Harus mengalami perjumpaan dengan aku. Perjumpaan dengan aku mengubah seluruh aspek kehidupanmu. Terima. 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 Ketika Tuhan menjamah, jangan keraskan hatimu. Mau nangis, mau apapun, nangis saja. Biar engkau lega. Biar engkau lega. Biar engkau plong. Harus mengalami perjumpaan dengan Yesus, sehingga hatimu plong. Jangan ditahan. Mau nangis, mau teriak, supaya engkau bebas. Kuasa, dan pengasih, hadirlah di tempat ini. Sikarabata Engkau ada di tengah-tengah kami, umat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi, mencintai umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Engkau lihat hati-hati mereka. Mulai hari ini mereka datang ke ibadah dan tidak biasa-biasa lagi. Bukan secara rutinitas, bukan lemah, tapi mereka punya api, semangat berkobar-kobar. Pemuda-pemuda, ada api yang berkobar-kobar. Bangkit. Kau harus bangkit. Bukan ibadah yang biasa, bukan ibadah rutinitas, tapi ibadah yang mengalami Tuhan. Jika kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, segala aspek kehidupanmu diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Menyerahkan ibadah pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Di dalam pengontrolan, di dalam pengendalianmu. Kau yang ambil alih awal hingga akhir. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Mau tetap berdiri apa mau duduk? Saking mulai dijamah Tuhan, sudah gak kepingin duduk nih. Tapi hati-hati masih belum lembut ini. Masih keras nih. Nanti ketika firman disampaikan, hati akan lembut. Amin. Ketika engkau datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran, kebenaran yang engkau ketahui akan memerdekakan engkau. Bu Catherine udah umur 60. Saya melihat ketika saya begini, mereka ketawa-ketawa karena mungkin nggak pernah alami. Tapi mulai saat ini ada perubahan ibadah di tempat ini. Ada amin. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman, saya akan bersaksi di mana Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengubah seluruh aspek kehidupan saya. Sudah tahu nama saya Catherine Cakra. Saya sebetulnya asli dari Maluku Utara, Ternate dekat Payos, Manado, Bitung ya. Itu 1 jam dari
dari Manado ke Ternate. Tetapi saya sudah berdomisili di Surabaya selama 40 tahun. Dari SMP saya sudah hijrah ke Surabaya 40 tahun. Dan kami berlatar belakang dari Konghucu. Kalau saya lihat di sini semuanya ini latar belakang dari mana nih? Timur. Timur itu berarti keturunan Kristen. Hah? Cina Timur. Kalau saya latar belakang Konghucu, kakek nenek moyang semuanya kelahiran Tiongkok, Congkok, atau sekarang dikatakan Chinese. Ya, Chinese. Itu latar belakang kami tidak mengenal Yesus. Tapi kalau dari timur ini kan latar belakang kan Kristen. Apakah Kristen yang bertobat enggak? Kristen yang gimana? Kristen nenek moyang, Kristen keturunan. Jadi belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus dong? Belum dong? Belum. Jadi keturunan karena papa mama kakek nenek moyang itu Kristen. Jadi engkau secara pribadi belum mengenal Yesus secara pribadi dong. Belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Belum. Malam hari ini saudara harus buka hati saudara, sehingga saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena ke sorga itu tidak goncengan keturunan kakek nenek moyang Kristen. Engkau goncengan ikut masuk sorga, enggak. Untuk masuk sorga engkau harus mengalami Kristus, mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, pribadi, bukan goncengan orang tua, bukan goncengan keturunan turun temurun, bukan Kristen KTP. Kristen KTP yang kau hanya hadir di gereja dengan saya katakan dengan rutinitas, engkau tidak mengalami Kristus, maka engkau tidak mungkin ke sorga. Haleluya. Jadi hari ini, malam ini saudara harus buka hati untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ada amin? Amin. Saya gila dengan Yesus. Engkau harus dengan Yesus sampai gila. Gilanya gimana kalau orang gila? Hah? Semangat. Gila tuh bukan seperti orang mabuk, orang gila yang sinting. Bukan seperti itu. Kalau saya gila dengan Yesus, saya berapi-api dengan Yesus, saya kejar. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya kejar ibadah jam 8 pagi, saya sudah ada di gereja jam 7 pagi. Saya tidak cari teman. Kalau engkau mau bertemu dewasa dengan Tuhan, engkau harus sendirian. Nggak ada rombongan. Engkau mengalami Tuhan secara pribadi di bawah kaki Tuhan, mencari hadiratnya, diam di bawah kaki Tuhan, menanti dengan sabar, mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika Tuhan menjamah, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mengubah seluruh aspek kehidupan saya. Dulu saya banyak teman. Setelah percaya Yesus, saya tidak punya teman lagi. Teman saya adalah Yesus Kristus, suamiku yang tercinta. Amin. Ada amin. Yesus adalah kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kau harus seperti itu, baru engkau bisa berubah. Gak bisa Kristen hanya datang-datang ke gereja rutinitas. Saya melihat ketika saya belum joget ya biasa-biasa aja. Ketika saya joget, mereka lihat ibu ini nih lain loh. Malu dong kita, singer masa diam-diam aja. Akhirnya saya melihat singer mulai joget. Karena saya rock and roll di depan, mereka mulai goyang. Engkau harus berapi-api dengan Kristus seperti itu. Ada roh yang berkobar-kobar. Latar belakang saya kan Konghucu.
mama kakek, nenek moyang semuanya itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Saya tidak pernah ke gereja, saya tidak pernah, hanya cari duit. Saya buka Soto Makassar, latar belakang saya penuh dengan kepahitan karena mama papa saya bercerai, dan saya ingin ketika saya menikah, saya nggak mau bercerai. Tuhan, saya belum kenal Yesus, latar belakang kan, saya nggak mau bercerai Tuhan, kan saya nggak mau seperti mama papa yang bercerai, hidup penuh kepahitan, nggak ada perhatian, nggak ada kasih sayang. Saya kepingin kalau saya mendapat suami harus mengasihi saya, menyayangi saya, membahagiakan saya. Itu keinginan daging. Kita harus tahu keinginan daging dan keinginan roh berbeda. Roh mengikuti jalannya Tuhan, daging mengikuti jalannya siapa? Setan. Jadi kalau pikiran dan hati saudara bertentangan, saudara harus tahu yang baik itu adalah Roh Kudus, adalah roh. Tapi ketika yang jelek-jelek datang, itu adalah siapa? Jadi saudara lebih banyak mengikuti setan apa Roh Kudus? Benarkah? Enggak. Nah, betul enggak. Kalau Bu Gembala ya pasti dong. Tapi mereka tentu, ya Tuhan suka orang yang jujur dong. Ketika engkau jujur di hadapan Tuhan, engkau berzina, engkau pemabuk, engkau selingkuh, engkau mau judi, mau kayak Sambo. Tapi ketika kau datang bertobat dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan, aku bertobat Tuhan, aku menyesal segala dosa yang aku lakukan. Tuhan lihat hatimu yang jujur, penyesalan yang bertobat sungguh-sungguh. Ada amin? Semua Kristen keturunan, hari ini saya akan tantang saudara untuk buka hati, terima Yesus. Amin. Amin. Gak ada Kristen keturunan. Kristen keturunan gak mungkin masuk surga. Kristen keturunan melakukan daging, kesukaannya, keinginan nafsunya semuanya. Tapi Kristen yang mengalami Tuhan, dia mengikuti Tuhan, dia mengikuti Roh Kudus. Hidup kacau, penuh berantakan, perceraian kita tahu di dalam Keluaran 20, kutuk itu sampai 4 keturunan. Tapi ketika engkau percaya Yesus sungguh-sungguh, kenapa orang Kristen masih kena mantra? Kenapa orang Kristen masih kena santet? Kenapa orang Kristen masih kena dukun dan sebagainya? Karena ya itulah Kristen keturunan. Kalau saudara bertobat sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kutuk, mantra, sihir, dukun semuanya tidak mungkin kena kepada saudara. Dikatakan di dalam Amsal, mantra, kutuk tidak akan kena kepada Yakub. Kita adalah keturunan Yakub. Ada amin? Amin. Saya percaya saya datang di sini adalah rencana Tuhan untuk mengubah seluruh ibadah di tempat ini yang penuh api, penuh semangat. Pemuda semuanya harus semangat. Ini ibu 60 tahun. Apa kalian kalah dengan saya? Tuhan mengubah seluruh ibadah di sini. Tuhan mengubah seluruh aspek kehidupanmu. Dan engkau tidak ibadah rutinitas lagi, tapi engkau mengalami Tuhan. Engkau joget dengan Tuhan. Yesus terkasih jiwa. Tadi ibu rock and roll kan? Dangdut rock and roll, saya goyang. Baru mereka mulai goyang juga. Kekristenan harus seperti itu. Ada amin? Amin. Keturunan kutuk 4 keturunan. Tapi ketika kau bertobat, percaya Yesus sungguh-sungguh,
segala kutuk 4 keturunan diputuskan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tempatnya neraka terkutuk. Saya akhirnya kepingin hidup dengan tidak seperti orang tua, tapi saya mengalami juga karena saya belum percaya Yesus. Saya bertemu dengan mantan saya, kami berpacaran 2 tahun, dan akhirnya saya punya anak. Kami menikah 3-4 tahun, akhirnya saya bercerai juga. Kutuk nempel kepada saya dari kutuk keturunan mama papa kan. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, memutuskan kutuk-kutuk keturunan nenek moyang semuanya. Ada amin? Amin. Tetapi ada syarat sungguh-sungguh, bukan KTP. Tahu KTP? Apa itu? Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk. Tapi secara rohani, Kristen tanpa pertobatan. Pintar juga dia, lebih pintar dari saya. Secara lahiriah, secara kartu penduduk ya memang. Apa KTP? Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk. Itu dia bicara secara jasmani, secara fisik. Kalau saya berbicara kan secara rohani. Kekristenan itu sebetulnya bicara rohani, bukan jasmani, bukan fisik, bukan dagingmu, enggak, rohani. Itu sebabnya ketika engkau mengikuti daging atau roh, daging itu adalah hawa nafsu, tapi roh adalah Roh Kudus, kehendak Allah. Dan saya menikah, bercerai, punya anak 1. Saya mulai berapi-api, mulai mencari uang. Sudah punya anak nih. Kita belum kenal Tuhan kan, pikiran kan negatif semuanya, blank semua. Pikir anak itu beban. Padahal di dalam Kristus, anak itu adalah titipan Allah. Titipan Tuhan kepada ibu-ibu untuk mendidik, membimbing anak dengan kasih sayang Kristus. Membuat anak akhirnya menjadi sekolah yang baik, menjadi orang yang berguna. Ya, menjadi orang yang berguna di masyarakat. Ada amin? Amin. Didikan harus penuh kasih sayang Kristus. Tanpa kasih Kristus, kenapa anak-anak narkoba? Kenapa anak-anak selingkuh, mabuk, pesta pora, kepahitan, kebencian kepada orang tua? Karena didikan orang di luar Kristus itu kan kejam kan? Apalagi orang-orang tua, nenek kakek nenek moyang saya tuh didikannya apalagi Chinese. Didikannya itu keras kan? Tetapi di dalam Kristus didikannya udah berbeda. Dikit-dikit pukul. Mama papa bercerai, kami tinggal dengan 10 saudara. Mama kan bersaudara 10. Kami tinggal bersama mama dengan keluarga mama. Gak punya kasih sayang, hidup kepahitan dengan papa mama, dengan keluarga besar mama. Kami tinggal bersama. Saya bersaudara 4 orang. Dan akhirnya saya hijrah ke Surabaya waktu SMP. Dan saya ke sekolah lanjut di Surabaya. Dan akhirnya saya bekerja di Jakarta. Ketemu mantan saya, orang Medan. Sama-sama gak bertobat. Sama-sama Konghucu, orang Medan. Kami menikah dan saya bercerai, saya punya anak 1. Saya giat mencari uang, buka rumah makan di Pasar Atom. Ramai sekali rumah makan Coto Makassar dan es pisang hijau. Ramai sekali. Dan kami buka rumah makan itu karena ramai, itu panci lore-lore abu-abu, tahu? Panci besar nomor 1 abu-abu itu besar sekali. Anak saya kan berumur 2 tahun saat itu. Anak saya kalau hidup sekarang umur 36 tahun di sorga. Ada amin?
Amin. Surga ada kehidupan kan? Berarti pada waktu anak saya meninggal 2 tahun, dia diangkat ke surga. Rohnya diangkat kembali ke surga. Sekarang sudah 36 tahun hidup di surga. Ada amin? Bukan dia meninggal 2 tahun dipanggil Tuhan, terus diangkat ke surga tetap 2 tahun, enggak. Seperti hidup di bumi. Di surga 36 tahun. Amin? Amin. Saya buka contoh Makassar. Mama, adik, pembantu, semua belum Kristen, belum mengenal Kristus. Dan kami bagi tugas. Adik bagian masak sama pembantu, memang dia inisiatif untuk buka rumah makan, ya aku oke aja. Karena bagianku memang saya lebih suka rambut. Saya ada sekolah rambut juga. Tapi akhirnya terjadi musibah, semua tutup, rumah makan tutup. Saya beralih kepada hairdresser, potong rambut. Tapi itu pun pada waktu saya sedang rame-ramenya, Tuhan bilang tutup. Saya panggil kamu menjadi hamba. Saya mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika Soto Makassar. Saya bagi tugas, saya bagian pasar. Jam 4 subuh, jam 4 pagi saya udah bagian pasar. Soto Makassar kan kita harus stok daging-daging yang baru, besok masak lagi, besok masak lagi. Saya bagian pasar dan terakhir ke pasar Atom. Adik saya bagian masak dan pembantu dan mama. Ketika musibah itu terjadi, pembantu 2 bantu di dapur, pembantu 1 jaga anak saya. Akhirnya kalau saya pulang pasar, saya selalu main sama anak saya, Rona. Saya kasih nama waktu itu presidennya Rona Legend. Saya kepingin, ya semua orang tua kan kepingin anak sukses. Kepingin nama-nama kita kan, nama anak kita kan jangan sembarangan. Kita kasih nama anak kan sama dengan orang-orang sukses kan. Rona Legend, saya kasih nama anak saya Rona. Supaya satu waktu mungkin dia jadi presiden apa menteri, saya nggak tahu. Amin. Amin. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Giat. Anak saya dijaga sama pembantu. Baru jam 8 pagi pembantu udah sibuk. Teman pagi-pagi udah datang. Yang lain sibuk masak. Adik, mama, pembantu 2 sibuk masak. Soto Makassar dengan panci lori-lori yang besar nomor 1. Ketika kita masak itu kan ada dapur kotor dan dapur bersih. Di kompor atas, ketika kita mateng, itu kan diturunkan. Kita kan mau drive, bawa ke pasar Atom kan didinginkan. Biasanya kalau soto Makassar kan orang mau makan dipanasin. Kita mau didinginkan, tapi waktu itu baru angkat, mau didinginkan. Jadi daging dari kompor mendidih apinya. Diturunkan ke bawah di dapur bersih, agak lebar di luar, dapur dalam dan dapur luar. Pembantu sibuk dengan temannya, anak saya ditinggal. Lari, masuk panci soto Makassar. Masuk panci soto Makassar. Dan saya pulang, saya biasanya pulang pasar, saya main dengan anak saya. Rona, mama pada, loh, kenapa mama nangis, Ma? Rona di rumah sakit. Loh, kenapa dia sehat? Kenapa kok umur 2 tahun saat itu? Loh, kenapa, Ma? Rona kecemplung panci. Adik saya sudah lari bawa ke rumah sakit. Belum kenal Yesus. Saya ngamuk. Saat itu akhirnya saya ikut, masih bawa pasar, bawa apa semuanya. Saya lari ke rumah sakit melihat anak saya sudah
sudah di ICU. Adik saya juga gila. Kalau katanya orang-orang masukin bak, ya, sebelum gini masukin bak supaya nggak melepuh atau gimana, saya nggak tahu. Dia juga bingung. Dia bawa ke rumah sakit, anak sudah di ICU. Dan saya melihat orang kalau kesakitan kita kena kompor saja, kena minyak kecipratan, itu kan sudah melepuh, udah sakit semua. Terus gimana dengan dia seantero badan? Melepuh nggak? Sampai di sini. Dibuka. Di ICU itu dibuka badannya. Sudah nggak bisa ditutup, kan melepuh. Dari jauh, ya saya, tapi beberapa hari kemudian kan orang tuanya kan bisa masuk. Itu kulitnya sudah tipis, kelihatan usus. Anak 2 tahun. Dan saya juga heran, kenapa dia kok begini? Diam, tidak berkutik lagi. Saya pikir mungkin sudah nggak ada atau gimana. Ternyata saya baru tahu dia itu ketika melepuh sampai gosong, hangus, dalam, itu ternyata mati rasa. Jadi mati rasa. Iya kan? Saya juga heran kenapa dia nggak nangis, kenapa dia gini ya. Baru saya tahu dia mati rasa seminggu kemudian dia mulai mungkin mengering, diobatin itu ya, dibuka. Mulai mengering, dia mulai garuk-garuk badannya. Rona mulai garuk-garuk badannya dan akhirnya suster nggak mau dong digaruk-garuk, akhirnya kaki tangannya diikat. Tapi 2 minggu kemudian dipanggil Tuhan. 2 minggu kemudian dipanggil Tuhan, dan di situ saya mulai stres, saya depresi, saya gila, saya menyalahkan orang semua yang ada di rumah karena kejadian saya tidak ada di rumah. Saya sedang ke pasar. Udah, akhirnya anak saya pergi, dipanggil Tuhan, rohnya diambil ya. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dari debu tanah, langsung Allah menghembuskan nafas Allah masukkan. Ketika kita mati, roh yang Allah hembuskan itu kembali kepada yang menciptakan. Amin. Amin. Tubuh jadi cacing, tubuh dikubur kembali kepada tanah. Akhirnya saya gila, saya stres, saya ngamuk sama orang rumah, pembantu ketakutan, pembantu kabur, semuanya minggat. Apalagi yang jaga anak saya tuh, anak saya kecemplung itu duluan minggat. Yang duanya yang bantu takut dibunuh juga karena saya kejar-kejar. Akhirnya saya marah-marah, saya kejar-kejar adik saya dengan parah. Itu sudah puncak kegilaan. Coba bandingkan. Seorang ibu yang kayak gitu, apa dia nggak gila? Anak dengan seperti itu, musibah yang terjadi, akhirnya meninggal, gila nggak? Saya ngamuk-ngamuk, saya kejar-kejar adik saya dengan parang, ngamuk-ngamuk sama mama. Akhirnya semua minggat, mama minggat, adik saya juga minggat. Takut dibunuh. Takut dibunuh, semua pada minggat, tinggalkan saya gila.
Akhirnya iblis masuk sama saya dan iblis bilang, mati aja kau, nggak becus jadi mama. Nggak becus kau jadi mama. Akhirnya saya dengar iblis masuk. Makanya saudara, kalau nggak dekat dengan Tuhan, hati-hati. Ketika engkau pikiranmu dikuasai iblis, engkau dituduh, didakwa, dan engkau tidak mengikuti roh karena engkau belum lahir baru, karena engkau Kristen keturunan, kau pasti lebih mengikuti dagingmu iblis. Benar nggak? Saya mengikuti iblis, saya belum kenal Yesus. Mati aja kau, nggak becus jadi mama. Akhirnya saya mengikuti iblis. Dan akhirnya saya ambil baygon. Saya udah mau minum baygon. Tuhan Yesus datang di kamar saya. Tuhan tidak pernah panggil dengan nama samaran. Catherine Cakra itu nama baptis saya. Cakra kan fam, marga. Tapi Catherine itu nama baptis saya. Kenapa? Waktu itu saya lahir baru, itu saya menggebu-gebu baca buku Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman itu dipakai Tuhan dahsyat dengan kesembuhan ilahi. Dahsyat sekali. Makanya waktu saya lahir baru, saya setahun baru dibaptis selang. Saya baca bukunya dia, saya berapi-api, berkobar-kobar. Akhirnya saya gantikan nama saya seperti namanya Catherine Cakra. Tapi yang asli kan Catherine Kuhlman. Tapi Tuhan panggil nama saya. Bukan dengan nama samaran, dengan nama baptis. Tuhan panggil dengan nama asli. Ketika mamamu melahirkan kamu dan mama memberikan orang tua, memberikan papa mama, memberikan nama itu dengan nama asli, saya dipanggil Hunce. Hunce, nama asli saya kan Hunce. Nama Ternate, nama Manado, Tince, Since. Saya Hunce dengan nama asli yang mama berikan. Kebanyakan kan orang-orang sana kan ada ince-incenya ya. Nike, Ince, Lince, Hunce. Saya Hunce. Tapi Tuhan tidak pernah memanggil nama dengan nama baptisan. Tuhan tidak pernah panggil dengan nama samaran. Tuhan panggil dengan nama yang mama papa saya memberikan nama sama saya, Hunce. Ada nama? Ada Tuhan panggil nama Buce. saya nama asli yang mama papa memberikan, Hunce. Bapak Buci betul. Iya, memang orang sana namanya gitu. Hunce. Ketiga kali Tuhan panggil seperti Samuel. Nah, Samuel datang kepada Nabi Eli dan Pak Eli ya. Pak Imam Eli. Pak panggil saya ya? Enggak, saya enggak panggil kamu kok. Terus kedua kali Samuel. Pak, Bapak panggil saya ya? Enggak. Dan akhirnya Imam Eli tahu bahwa ini pasti Tuhan. Dan Imam Eli bilang, kalau ketiga kali Tuhan ada yang panggil kamu lagi, bilang, ya Tuhanku. Saya dipanggil 3 kali, saya tidak mengerti. Tapi roh, ketika Tuhan panggil saya udah mau bunuh diri ketiga kali, siapa yang panggil? Akhirnya saya lari, lihat ke depan, cari siapa-siapa, udah nggak ada, semua udah minggat kan. Takut dibunuh. Pada minggat semuanya. Akhirnya, dan roh itu membangkitkan saya. Coba kita baca di dalam Yohanes 3. Supaya saudara tahu. Karena saudara adalah Kristen keturunan. Saudara harus tahu hari ini saudara harus dilahirkan dari air dan roh. Amin.
Buka hati saudara saat ini. Amin. Amin. Buka. Saya akan tantang saudara untuk terima Yesus. Tidak ada Kristen keturunan. Amin. Amin. Mau mengalami Tuhan nggak? Mau mengalami Kristen hanya biasa-biasa datang rutinitas dan biasa-biasa nggak pernah mengalami Tuhan? Mau seperti itu nggak? Tidak. Jadi mau lahir baru. Amin. Mau dilahirkan dari air dan roh. Haleluya. Tepuk tangan buat Yesus. Kita baca di dalam Yohanes 3, siapa yang membaca? Ini yang ketawa main gitar nih. Baca. Baca Yohanes 3 kamu. Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kamu baca dari ayat berapa? Dari ayat yang ketiga. Ayat 1 dong. Bukan dari 3 sampai 7 ya. 1 sampai 7 sayang. Yang berjudul percakapan dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Ahli Taurat. Tidak tahu. Ya. Ya puji Tuhan, mereka semuanya polos-polos. Tuhan suka hati yang polos. Ditanya siapa Nikodemus? Tidak tahu. Bagus. Daripada nggak tahu bilang tahu. Iya toh? Tuhan kan suka yang jujur dong. Iya, benar nggak? Daripada kamu nggak tahu, kamu ibu saya tahu. Terus apa? Siapa? Jawabnya salah-salah. Oke, baca terus. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Jadi kalau saudara keturunan Kristen dari papa kakek nenek moyang kamu belum dilahirkan kembali dari air dan roh. Amin. Air berbicara firman Tuhan dan roh adalah dari Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Ketika engkau percaya kepada Yesus, maka Roh Allah, Roh Kudus memeteraikan hatimu. Engkau hatimu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada amin. Amin. Dikatakan di sini adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus adalah ahli Taurat seperti Rasul Paulus. Dia adalah pemimpin agama, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada di bait Allah, selalu hafal firman,
Selalu hafal firman. Apa firman dihafal apa dilakukan? Dilakukan apa dihafal? Dilakukan. Ahli Taurat menghafal firman hebat, tapi tidak menjadi pelaku firman. Tidak percaya kepada Yesus. Mereka yang menyalibkan Yesus. Yesus katakan, aku anak Allah. Mereka katakan bahwa Yesus menghujat Allah. Tidak mengenal Yesus. Mereka mengajarkan firman, tapi mereka membawa orang masuk ke jurang. Tidak masuk. Mereka membawa orang-orang masuk ke neraka, bukan ke surga. Mau terus jadi Kristen keturunan yang mau ke neraka apa ke surga? Mau Kristen rutinitas atau Kristen mengalami Yesus secara pribadi? Malam ini kau buka hati, kau mengalami Yesus secara pribadi, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Engkau dilahirkan dari air. Air adalah firman yang saya beritakan. Kau dengar firman yang saya beritakan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kau dengar Ibu Catherine memberitakan firman, engkau lahir kembali dari air, firman, dan roh Allah sendiri. Roh Kudus. Tadinya rohmu mati. Kau menjadi Kristen keturunan, rohmu mati. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, sebelum roh Allah dihembuskan, itu dia belum bernafas kan? Iya. Ketika Allah menghembuskan kepada Adam, nafas Allah diberikan, kita serupa dengan gambar Allah. Ada amin? Amin. Jadi kau harus dilahirkan dari air dan roh. Nikodemus tidak mengerti. Gimana Yesus? Aku kan sudah tua. Yesus berbicara secara rohani. Nikodemus berbicara secara lahiriah, secara jasmani. Gimana Tuhan? Aku kan sudah tua. Ahli Taurat kan sudah berjenggot-jenggot tuh. Sudah tua. Brewo. Ahli Taurat tuh banyak brewonya. Janggutnya. Ya. Mana bisa Tuhan? Aku sudah setua ini. Masuk ke rahim ibu gimana? Masuk gimana? Masuk. Apa dari bawah lagi? Masuk ke perut? Dia tidak mengerti. Tuhan berbicara rohani. Jadi kekristenan itu rohani. Jadi kita sebetulnya, kita orang percaya sebetulnya kita adalah manusia rohani. Manusia roh. Punya jiwa. Tinggal dalam tubuh. Halo? Hai. Halo yang di luar. Apa kalian ngantuk enggak? Karena kalian jauh daripadaku. Dengar suara? Ya. Harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Yang tadinya rohmu mati ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, rohnya mereka mati. Mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah, tidak bisa mendengar suara Allah. Tidak bisa. Mereka bersembunyi ketika jatuh dalam dosa. Mereka bersembunyi. Rohnya mati. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, roh saya dihidupkan kembali. Saya tidak tahu Tuhan punya rencana. Mana saya tahu. Akhirnya saya meninggalkan semuanya. Setelah anak saya meninggal, saya masih berniat bekerja lagi. Saya buka kapsalon. Tapi ketika saya sewa tempat 2 tahun, baru buka 1 tahun, Tuhan suruh tinggalkan semuanya dan ikutlah aku. Sama seperti orang kaya. Saya tinggalkan semuanya dan saya ikut Yesus. Orang kaya, Tuhan bilang, orang kaya bilang, saya sudah melakukan 10 perintah Allah, semuanya sudah loh. Iya, semua sudah kan? Iya. Terus apalagi Yesus, yang mana lagi? Harta.
Yesus bilang, masih satu lagi yang kau belum kerjakan. Masih satu lagi yang kau belum lakukan. Jualah seluruh hartamu dan berikan kepada orang miskin. Sudah itu, ikut aku. Hatinya berat. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia menimbun harta, dia menimbun harta, dia menimbun harta. Ajaran Yesus semuanya itu jiwa-jiwa yang terhilang beri makan, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Aku tinggalkan seluruh kerjaan saya dan ikutlah Yesus. Saya sekolah Alkitab D3, sudah itu 5 tahun kemudian saya sekolah S1, teologi S1. Akhirnya mana saya tahu saya jadi hambanya. Tidak mengerti. Tapi ketika engkau taat kepada Yesus, ketika kau mengalami perjumpaan dengan Yesus dan kau mentaati Dia, maka Tuhan merubah seluruh aspek kehidupanmu. Halo? Halo? Ada yang tidur? Ada. Di luar semangat? Tepuk tangan buat Yesus. Semua hari ini harus lahir baru. Supaya engkau bisa melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kau harus tinggalkan segala dosa-dosamu, kedaginganmu. Apa yang kau lakukan hari-hari ini, anak muda? Pacar-pacaran? Jujur, hari ini harus buka sejujur-jujurnya. Ganti-ganti pacar? Nah, bertobat. Hari ini mau bertobat semuanya? Tinggalkan pacar, tinggalkan perselingkuhan, tinggalkan seks, cabul, perzinahan. Sebelum menikah sudah cabul, berzina, hamilin anak orang. Apa itu berkenan kepada Tuhan? Tidak. Tuhan kan kudus. Ketika engkau kudus, engkau harus melakukan kebenaran-kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang yang mencari itu, yang semua yang ditambahkan kepadamu, bukan mencari kerajaan Allah. Harusnya kan yang pertama kan mencari kerajaan Allah. Yang semua akan ditambahkan kepadamu itu bonus, nggak usah dipikirkan. Ketika engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau cari Tuhan, engkau berapi-api seperti Bu Catherine, api-api. Tuhan memberkatimu dengan caramu yang ajaib. Ada amin. Tapi ingat, jangan berbuat dosa. Masih terus mau berzina? Halo? Hai. Masih terus mau ganti-ganti pacar? Masih mau kerajaan Allah didahulukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya enggak mikir yang maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu Tuhan sudah tahu ketika saya menjalani panggilan Tuhan yang sungguh-sungguh membawa jiwa-jiwa bertobat berbalik kepada Tuhan. Semua bonus-bonus mengejar saya. Ada amin? Amin. Saya pernah full timer di Mawar Sharon, sekarang saya nggak full timer, tapi saya melayani di Mawar Sharon juga karena Tuhan panggil saya untuk keliling ke pulau-pulau. Mau tenggelam, saya udah mengalami karam kapal, mau tenggelam kapal, perahu tuh di tengah laut tuh ombak serumah gitu. Tapi yang nyetir itu speedboat, mesinnya itu pintar. Ya bukan pintar, saya tahu Tuhan pakai dia. Tangan Tuhan ada pada dia, sehingga ketika ombak setinggi rumah itu speed perahu dia bisa ikut ombak ini
langsung pindah di sebelahnya. Coba kalau dia nggak seperti itu kan kita ketutup ombak dong. Tuhan dahsyat nggak? Dahsyat. Karena Tuhan nggak mau saya mati. Karena saya belum selesai dengan Tuhan. Tuhan masih mau pakai saya nggak mungkin mati ketutup ombak. Benar nggak? Engkau harus seperti itu. Mau sama seperti Bu Catherine? Hah? Mau bayar harga. Tidak otomatis terjadi engkau harus bayar harga dengan mematikan segala daging-dagingmu, hawa nafsumu, kemarahanmu, perzinahanmu, kepahitanmu, sakit hatimu kepada orang tua. Gara-gara mama aku seperti ini, gara-gara ini aku begini-begini, gara-gara papa, gara-gara mama, gara-gara saudara, kakek nenek moyang aku seperti ini. Enggak ada gara-gara. Semua karena engkau sendiri. Yang membuat engkau berhasil adalah dirimu sendiri. Bukan kesalahan mama papa. Amin. Mama papa sudah melahirkan kamu harus berterima kasih. Bukan menyalahkan orang tua. Ada amin. Yang syuting di mana? Yang Pergi kerja dia. Hah? Pergi kerja. Kerja? Iya. Oh, memang kerja apa kabur? Iya memang kerja dia. Saya pikir firman keras terus kabur. Tidak. Kan ada seperti itu kan? Saya khotbah di keliling tuh firman saya sangat keras, nggak ada yang lembut-lembut. Kabur. Tidak sampai selesai. Ibadah belum selesai udah keluar. Hatinya sakit. Tapi engkau harus punya hati sakit seperti ini. Saya kasih lihat 2 Korintus benar kerja apa hatinya disentuh Tuhan. Emang dia kerja ke Oh benar ya. 2 Korintus 7. Siapa yang membacakan? Ayat 9 sampai dengan ayat 9 sampai dengan 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Baca yang pemain keyboard. 2 Korintus 7. 7 ayat 9. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu tidak bersukacita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena 10. Terus sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. amin. Jadi sebetulnya ketika firman keras menemplak, membongkar, mendongkrak, firman ketika bangun rumah itu dibongkar-bongkar tanah namanya apa? Fondasi. Bukan. Galik tanah. Lupa saya. Dengan alat yang itu Cangkul. dibongkar. Hah? Cangkul. Ya, ketika firman kau dengar dan dia bongkar hatimu kan kau sakit dong. Kau berduka cita dong. Terus Ada namanya saya lupa. Bongkar-bongkar tanah itu namanya apa tuh? Pakai alat berat. bego. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Ketika dosamu ditemplak, engkau berduka cita, tapi membuat engkau bertobat. Tapi bukan kabur dari gereja. Ada saya beberapa juga. Yesus kan, orang Farisi ngamuk sama Yesus kan, Yesus bilang, kamu keturunan urat beludak, bertobatlah. Ada yang firman keras
sebelum ibadah selesai mereka pergi. Karena hatinya mereka dibongkar. Tapi orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, dia menunggu sampai selesai. Dan aku dalam hatiku aku minta Ibu Catherine doakan. Ada amin. Ada amin yang di luar. Haleluya. Berduka cita karena bertobat. Hatiku sakit ketika firman itu menembak, membongkar, menjungkir balikan hatiku ini. Aku berduka cita. Dikatakan, aku berduka cita membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Amin. Engkau berduka cita karena menurut kehendak Allah. Karena Tuhan ingin engkau bertobat. Makanya Tuhan katakan menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Hatimu berduka, sakit, aku dihina, aku diejek, aku dibongkar, dosaku berzina, bercabul di depan umum. Tapi engkau harus rendah hati seperti Raja Daud. Ketika Nabi Nathan datang dan menegur Raja Daud, kita tahu Raja Daud itu adalah seorang raja, tapi dia dibongkar habis-habisan di depan prajurit, di depan pegawainya. Dia tidak, Nabi Nathan tidak bilang, sini Daud, Pak Daud, sini aku mau ngomong ya. Enggak, di depan umum, di depan prajurit pegawainya dikatakan, engkau berzina dengan Batseba. Dan si Daud tidak mengelak. Ya, memang benar. Uria dikasih di depan, tentara depan, sehingga Uria disuruh berperang. Uria dimatikan di kelompok rombongan yang pertama. Baru dia mengambil Batseba. Kelicikan Raja Daud. Tapi ketika Nabi Nathan tegur dan dia bertobat. Amin. Dia seorang raja tapi dia ditegur sama Nabi Nathan di depan umum. Di depan umum kan hati kita berduka dong. Malu dong, si A dengar, si B dengar. Buat apa malu, semua orang kita berdosa kok. Ketika kita ditegur depan umum, buat apa malu? Dulunya mungkin dia sama dengan saya, tapi dia sudah bertobat. Sekarang ditegur di depan juga nggak masalah. Kita orang Kristen tuh nggak pernah hina-hina, terus memfitnah-fitnah. Enggak. Malah ketika kita ditegur di depan umum, kita malah bilang puji Tuhan ya dia bertobat. Nggak seperti orang dunia kan gosip, selingkuh. Benar. Reality. Orang dunia kan seperti itu. Yes. Kalau kita semua Kristen di depan Kristen semuanya, buat apa malu? Dulu pun dia sama seperti saya, tapi ya puji Tuhan dia sudah bertobat. Sekarang giliran saya. Giliran dulu dia ditegur, dia sudah bertobat. Sekarang giliran saya ditegur. Pada waktu orang Kristen kumpul, buat apa kita malu? Daud pun tidak malu. Dia seorang raja ditegur di depan ini dia muncul. Oh, ternyata benar dia berarti dia mau bertobat. Dia datang lagi soalnya. Orang yang nggak mau bertobat kan kabur. Ibu pikir kamu kabur. Oh, sakit perut karena firmannya keras. Kira dipikir aja. Sakit perut. Soalnya kalau firman keras kan sakit perut dong. Dikeluarkan kotorannya semuanya. Firman keras sakit perut loh. Sajeng sakit perut. Ada amin. Semangat. Haleluya.
Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Seperti siapa menghasilkan kematian? Karena kejahatan, karena narkoba, karena yang seperti yang sekarang terjadi. Siapa? Sambo. Seperti itu duka cita yang menghasilkan bukan pertobatan tapi kematian, penjara seumur hidup. Tapi kita duka cita di dalam Tuhan menghasilkan pertobatan. Tapi dikatakan di dalam dunia itu menghasilkan kematian. Karena melakukan kejahatan, kematian, penjara dong seumur hidup. Karena kejahatanmu. Tapi kalau engkau jujur, engkau menyesal, engkau nangis, Tuhan aku berduka cita ya, Ibu Kevin sayang ya, maksudnya ya, Tuhan pakai Ibu Kevin sayang sama saya untuk tegur dosa ya, saya mau sungguh-sungguh bertobat. Menyesal akan dosa, tapi berbalik kepada Tuhan untuk bertobat. Amin. Saya gila-gila dengan Tuhan. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, semua tidak ada teman. Engkau harus seperti itu. Kalau mau ke gereja sendirian, nggak mau, engkau belum gila dengan Tuhan. Dikatakan orang Kristen itu gila itu dengan Tuhan itu seperti itu, nggak jemput-jemputan, Pak Yo, Pak Jos jemput. Sampai kapan kamu dewasa mau dijemput-jemput terus? Orang yang hati sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan tidak jemput. Ada amin? Amin. Masa Pak Jo sudah tua gitu disuruh jemput-jemput? Jiwamu udah jadi hati. Kalau kalian dijemput-jemput terus, apa kalian sungguh-sungguh bertobat? Berapi-api dengan Tuhan apa enggak? Kok dijemput-jemput terus jadi bayi dong. Orang harus dewasa. Saya sekali mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya langsung diangkat semuanya. Oh, saya bilang saya gila, saya nangis 2 jam. Tuhan datang panggil nama saya, roh saya dihidupkan kembali. Tidak pernah ke gereja. Bisa tahu. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa kan rohnya mati. Nggak bisa dengar suara Tuhan. Ketika saya dilahirkan dari air dan roh Allah, lahir kembali, Nikodemus tidak mengerti secara rohani. Engkau tadinya dilahirkan dari makmu, mamamu. Itu kelahiran pertama dari mamamu. Engkau harus dilahirkan kembali kedua kali dari roh Allah, dari roh kudus. Tadinya rohmu mati, sekarang mati kan? Karena Kristen keturunan. Kalau Kristen keturunan rohnya mati. Tapi hari ini aku mau tantang engkau datang ke depan semuanya bertobat, menerima Yesus. Maka rohmu yang mati dihidupkan kembali ketika engkau percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Rohmu yang mati itu dihidupkan kembali. Dan engkau mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yesus sudah pergi kepada Bapa. Dia memberikan Roh Kudus atasmu dan atasku. Ada amin? Amin. Nggak bisa kita menjadi orang Kristen biasa. Udah akhir zaman, di mana-mana terjadi musibah. Turki. Di mana lagi? Ya, bukan hanya di luar negeri, di Surabaya, di Indonesia kan terjadi karena longsor. Banyak kan? Jadi saudara tidak bisa menilai banjir. Itu saudara harus bisa melihat tanda-tanda zaman. Orang yang dilahirkan dari air dan rohnya dihidupkan kembali, dia peka dengan tanda-tanda zaman. Engkau sudah nggak bisa foya-foya lagi. Engkau sudah nggak bisa mabuk-mabuk lagi. Engkau sudah nggak bisa dosa daging-daging. Engkau harus banyak berdoa, bangun pagi, mau tidur berdoa, baca firman, mentaati, melakukan kebenaran firman, bukan hanya di otak. Firman itu harus dilakukan dalam hidupmu.
Ada amin. Amin. Dan hari ini semuanya dibongkar sama Tuhan. Semua ibadahmu harus penuh dengan semangat. Semua saudara, anak-anak muda harus bangkit. Ada amin. Amin. Jadi dikatakan duka cita di dalam Allah ketika engkau ditemplak dosa sama Bu Katrin, engkau bertobat. Tapi ketika duka cita di dalam dunia menghasilkan kematian, penjara karena kejahatanmu. Ada amin. Amin. Oke, kita bangkit berdiri. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Di akhir zaman, apa kau mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Tiada seperti engkau. Perbuatanmu ajaib. Maju ke depan semuanya. Tiada seperti engkau. Maju. Maju. Bahas dilahirkan dari air dan roh. Haleluya. Engkau besar.
Tuhan jangan ditahan. Mau nangis, teriak, terserah. Ya, rasakan kehadirannya. Buka hati saudara, buka hati. Buka hatimu. Yes, buka hatimu. Jangan nyanyi lagi. Biar Pak Jo yang nyanyi. Kalian merasakan Tuhan. Biar Pak Jo yang nyanyi. Engkau mengalami Tuhan. Sekarang minta ampun secara pribadi dengan Tuhan. Sebutkan segala dosamu dari A sampai Z. Pribadi kepada Tuhan dari A sampai Z. Apa yang kau lakukan hari-hari ini? Semua kepahitan, kejahatan, perzinahan, pencabulan, kemarahan, sakit hati, apalagi semua dosa A sampai Z. Semua jujur buka di hadapan Tuhan. Bilang kepada Tuhan, kau selingkuh, kau cabul, kau zina, kau main perempuan, kau narkoba, kau seks, kau nani, homo, lesbian. Bongkar semuanya, minta ampun dan jujur. Kalian jujur di hadapan Tuhan semuanya. Maka kau dilahirkan dari air dan roh. Akui semua dosamu kepada Tuhan. Dari dulu sampai sekarang. Minta ampun dosa. Minta ampun dosa secara pribadi kepada Tuhan. Kau marah-marah, kau berzina, bercabul, kau kepahitan, suami istri berantem. Utarakan kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Mau nangis, mau apa? Rasakan Tuhan, alami Tuhan. Jujur, akui segala dosamu kepada Tuhan. Sebutkan satu persatu dari A sampai Z. Katakan, aku tidak mau berbuat dosa lagi Tuhan. Aku mau hidup benar. Aku mau cari kerajaan Allah. Karena sudah akhir zaman, aku gak mau ke neraka Tuhan. Aku gak mau ke neraka. Aku mau hidup mengalami Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengubah hidupku. Aku gak mau dosa-dosa, tapi hatiku yang tadinya mati, aku mau dilahirkan kembali dari air dan roh. Akui semuanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Kau besar, Ya, akui semuanya. Akui semuanya. Kau mau nangis, nangis. Tidak mau nangis, hatimu lega. Sekarang kesalahan dosa. Kau akui, kau nangis, kau hatimu lega. Belum. Haleluya. Tuhan, kau lihat hati mereka. Kau melihat hati mereka yang jujur di hadapan. Mereka akui segala dosa yang mereka lakukan. Dan mereka tidak mau berbuat dosa lagi. Mereka tidak akan lagi berbuat dosa. Mereka mau hidup kudus, mau hidup benar di hadapanmu. Mau mengikuti dan mentaati Yesus. Mentaati panggilannya, mentaati kehendaknya Allah. Akui semuanya. Kau mau nangis, nangis supaya hatimu lega.
hatimu plong. Ya, rasakan dia. Dia mengasihi dan mencintaimu. Dia tidak ingin engkau berbuat dosa terus. Dia mau engkau berbalik kepadanya. Hidup benar, hidup kudus, mentaatinya, melakukan kehendaknya, maka hidupmu akan dipulihkan dan hidupmu akan diberkati. Apa yang kau lakukan Tuhan akan buat berhasil karena ketaatan, karena kebenaran dan kekudusan. Melakukan mentaati firman Tuhan, maka hidupmu pasti berhasil. Anak-anak muda, engkau tidak boleh mengikuti iblis, engkau tidak boleh mengikuti kedaginganmu, hatimu yang lurus ke dosa. Tapi engkau harus mau hidup dalam kehendak Allah. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, semua ikut bersuara. Ikut doa saya dengan bersuara. Angkat tangan, bukan lipat tangan. Buka hati. Bersuara. Nyaring. Biar setan dengar pada malam hari ini. Kalau engkau dalam hati, setan gak dengar. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita harus buat setan dengar supaya dia kabur dari hidupmu. Supaya dosa itu kabur dari hidupmu, setan harus tahu mendengar. Kalau engkau di dalam hati saja, Tuhan yang tahu. Tapi kita hari ini berkomitmen kepada Tuhan, iblis harus dengar. Katakan, Tuhan Yesus, pada malam hari ini aku mendengar kebenaran firman-Mu melalui Ibu Catherine. Firman yang benar-benar dahsyat. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan hatiku malam ini bertobat sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku, dari segala kejahatan, kepahitan, sakit hati, dosa-dosa yang aku lakukan, tidak taat kepada Tuhan, mabuk, pesta pora, berzina, bercabul, onani, homoseks, lesbian, dosa-dosa yang lain yang aku lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Angkat semuanya Tuhan. Ampuni segala dosaku. Ampuni segala dosaku. Aku mau melakukan kebenaran firman. Aku mau mentaatimu. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan, menjadi Raja di dalam seluruh aspek kehidupanku, dan ubah kehidupanku. Aku mau mentaati Engkau. Aku mau melakukan apa yang Engkau mau. Aku mau setiap hari berdoa, pagi, siang, malam, dan membaca firman-Mu. Aku mau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, tetapi pelaku firman. Ketika aku menjadi pelaku firman-Mu, ketika aku mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup benar, hidup kudus, semua ditampakkan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Papaku, menjadi Bapakku. Terima. Sigara bataka marabasika. Terima urapan kuasa yang membuat engkau kuat menjadi pelaku firman dan mentaati firman Yesus.
Terima, terima, terima. Terima, terima. Terima urapan kuasa yang membuat engkau kuat menjadi pelaku firman. Terima, 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 terima kuasa, terima urapan. Jangan ditahan, jangan ditahan, lepaskan. Terima, 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 terima urapan kuasa semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku menyerahkan anak-anak muda ini kepadamu. Mulai hari ini mereka berubah. Mulai hari ini mereka mau menjadi pelaku firman. Mereka tidak menjadi anak muda yang santai-santai saja dengan rutinitas beribadah, tetapi mereka mau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang radikal, radikal mentaati kebenaran, hidup dalam kekudusan. Lihat hati mereka Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu, pakai mereka menjadi penginjil-penginjil di kampus. Ada begitu banyak teman-teman mereka yang belum bertobat, dan malam hari ini mereka semuanya menerima urapan dengan kuasa, sehingga membawa mereka masuk dalam penginjilan, menjamah, membawa teman-teman mereka bertobat berpaling kepada Tuhan, supaya mereka semuanya bersama-sama masuk ke surga. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan mereka kepadamu. Jadikan mereka sungguh-sungguh berapi-api di dalam Tuhan. Hari ini hidup mereka berubah. Hari ini ibadah mereka berubah. Hari ini semua berubah. Dan mereka tidak menjadi lemah. Mereka tidak biasa-biasa saja, tapi penuh dengan api semangat, dengan sukacita Tuhan. Menyerahkan mereka semua kepadamu Tuhan di dalam genggaman tangan kuasa-Mu yang ajaib. Lakukan itu. Sikara bara 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 sikara bara. Sikara bara 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 sikara bara sikara. Sikara bara bara. Tuhan Yesus mengasihi. Terima, terima, terima. Dia melihat hatimu. Terima saat ini. Terima, terima, terima. Hari ini engkau bertobat. Hari ini engkau lahir kembali. Hari ini engkau lahir baru. Engkau tidak menjadi manusia lama lagi. Kamu mau teriak-teriak saat ini, nangis di hadapan Tuhan biar hatimu plong. Nangis. Terima, jangan ditahan Bu, biar ditahan di belakang, biar dia mengalami Tuhan. Terima saat ini urapan dan kuasa dan kekuatan. Ya, mau teriak, nangis, teriak, jangan ditahan. Terima saat ini. Ya, ya. Hari ini Tuhan melihat hatimu. Dia mengasihimu. Kau dilahirkan dari air dan roh. Hidup lamamu dibuang, dan kau menjadi manusia baru yang mentaati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima. Terima saat ini urapan dan kuasa. Jangan ditahan. Mau nangis, mau teriak, biar hatimu plong. Terima saat ini. Tuhan Yesus mengasihimu. Lakukan apa yang Dia mau. Rajin berdoa, rajin baca firman, dan dengar Tuhan berkata, Dia akan pakai engkau. Aku akan memakai engkau.
Aku akan pakai engkau menjadi penginjil, memenangkan banyak jiwa, memenangkan teman-temanmu. Terima saat ini kuasa dan urapan. Kau harus benar banyak duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar Tuhan bicara apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu. Terima saat ini, terima saat ini. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. Kami yang hadir pada malam hari ini yang sudah menerima kuasa Tuhan, saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan jaga kami sehingga kami sampai di rumah kami dengan selamat. Berkati jasmani yang sudah Kau siapkan kepada kami. Mulai berkat-Mu ini tubuh kami dikuatkan, tubuh kami disehat. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita, angkatlah tangan-Mu, kita akan terima berkat dari Tuhan.
Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, berkat perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan Amin.